Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina. Saya dari Prodi Manajemen Informatika. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Pengantar Teknologi Informasi. Langsung saja, pengertian pengantar teknologi informasi. Teknologi informasi atau TI atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Teknologi (IT) adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga, elektronik, dan peranti genggam modern, misalnya ponsel. Dalam konteks bisnis, Information Technology Association of America menjelaskan pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran vokal, informasi bergambar, teks, dan numerik oleh mikroelektronika berbasis kombinasi komputasi dan telekomunikasi. Istilah dalam pengertian modern pertama kali muncul dalam sebuah artikel 1958 yang diterbitkan dalam Harvard Business Review, di mana penulis Lippitt dan Whistler berkomentar bahwa teknologi baru belum memiliki review, di mana penulisan Lippitt dan Whistler berkomentar bahwa teknologi baru belum memiliki review, di mana penulis Lippitt dan berkomentar bahwa teknologi baru belum memiliki nama tunggal yang didirikan. Kita akan menyebutnya teknologi informasi TI. Beberapa bidang modern dan muncul teknologi informasi adalah generasi berikutnya. Teknologi web, bioinformatika, cloud computing, sistem informasi global skala besar, basis pengetahuan, dan lain-lain. Selanjutnya, teknologi informasi adalah istilah untuk mendeskripsikan teknologi yang memungkinkan manusia untuk mencatat rekod, menyimpan store, mengolah proses, mengambil kembali retrieve, mengirim transmit, menerima receive. Next, dalam TI ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Pertama, hardware, CPU, memori, I atau ODEF, interconnector. 2. Software, OS, package, application, user application. 3. Firmware, instruksi disimpan permanen dalam ROM. 4. Brainware, end user, programmer, analis, manager, DBA. 5. Infoware, user, manual, soft, keyboard, law. Next, kenapa harus belajar TI? TI memiliki efek besar dan dampaknya pun signifikan. Struktur manajemen organisasi serta proses bisnis sangat dipengaruhi oleh TI. Kesempatan karir pun sangat banyak di TI. Intinya, TI mempengaruhi banyak aspek pekerjaan atau organisasi. Next, sejarah pengantar teknologi informasi. Teknologi informasi menggambarkan perkembangan peradaban manusia yang diiringi melalui perkembangan cara penyampaian informasi. Dulunya manusia purba menyampaikan informasi melalui lukisan di dinding-dinding goa. Sekarang arus informasi sudah bisa diakses dengan mudah melalui internet. Pada awal sejarah, bahasa dipakai sebagai alat tukar informasi. Hanya saja bahasa lisan memiliki kelemahan, yakni informasinya mudah dilupakan dan tidak bisa disimpan lama, termasuk ada keterbatasan jangkauan suara. Lalu sedikit
lebih maju. Informasi berkembang menggunakan gambar dari zaman purba sampai sekarang. Sejak ditemukan alfabet dan angka Arabik, penyampaian informasi berjalan lebih efisien. Alfabet memudahkan manusia untuk menyampaikan informasi melalui tulisan. Saat ditemukan teknologi pencetakan, informasi menjadi lebih mudah disebarkan. Hal serupa juga terjadi ketika mulai muncul radio, televisi, hingga komputer yang membuat informasi menyebar jauh lebih luas jangkauannya. Setelah itu, teknologi informasi menjadi suatu disiplin ilmu yang penting. Teknologi informasi merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, meliputi memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan untuk mengelola data. Teknologi informasi merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, meliputi memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Ilmu teknologi informasi digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, bahkan sampai ke urusan pemerintahan dalam pengambilan keputusan. Next, perkembangan PTI dari masa ke masa. Pertama, masa prasejarah sampai 3000 sampai Masehi. Di zaman prasejarah, manusia purba berkomunikasi melalui informasi di dinding-dinding gua. Mereka menceritakan pengalaman berburu dan binatang buruannya. Mereka melukis untuk mewakili berbagai hal yang hendak dikatakan. Obrolan di antara manusia masih sebatas dengusan bahasa isyarat dan gerakan tangan. 2. Masa sejarah 3000 sampai Masehi sampai dengan 1400 Masehi. Di masa sejarah teknologi komunikasi berevolusi menjadi lebih baik. Proses menggambar di dinding gua masih berlangsung, namun berkembang lagi caranya dengan menggunakan simbol seperti pada masa kehidupan bangsa Sumeria yang memakai huruf piktograf di era 3000 sampai Masehi. Lalu periode 2901 Masehi muncul huruf hieroglif oleh bangsa Mesir kuno. Di tahun 1570 sampai 1045 Masehi, sistem menulis ikut berkembang pada masa dinasti Shang di Cina. Masuk ke masa tahun 5001 Masehi, bangsa Mesir kuno memakai pohon papirus sebagai kertas. Serat papirus ditulis beragam informasi. Selanjutnya, Tsailun dari bangsa Cina menemukan kertas dari serat bambu dan memungkinkan sistem pencetakan memakai blok kayu yang ditoreh dan dilumuri tinta. 3. Masa modern 1400 Masehi sampai sekarang. Pada masa modern, teknologi komunikasi telah memungkinkan informasi bisa menyebar sangat luas. Di masa ini ditemukan koran, telegraf, telepon, mesin ketik, radio, televisi, hingga internet yang memudahkan orang berkomunikasi sekaligus menyampaikan informasi lebih cepat. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.